Ya, jadi secara ilmiah dari segi konsepsi ini bermasalah. Kemudian juga dari segi sejarah juga bersumber dari satu persoalan. Jadi masalah juga secara historis dari masalah. Iya, iya, iya. Konsepsinya juga bermasalah dan secara rasional juga nggak bisa ditangkap oleh akal. Ya kan? Justru kesatuan, kebersamaan itu lahir dari sesuatu yang berbeda. Dari ragam perbedaan. Perbedaan itu sudah fitrah kehidupan. Ya, kita nggak bisa menjadikan semua harus dalam satu keinginan yang sama, satu warna yang sama, ya kan? Satu hobi yang sama, satu keinginan yang serupa, nggak bisa. Ya di Quran surah ke-30 kalau dalam persepsi Al-Quran ya, ya persepsi keagamaan, Quran surah ke-30 Rom di ayat ke-22 kan Allah jelas menyampaikan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alibin. Ya, sungguh di antara tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Dia mencipta langit ya dan bumi, kemudian menjadikan kalian itu punya warna dalam lisan, bahasa. Ya, jadi bahasa kita aja di Indonesia nih ada berapa nih bahasa daerahnya? Ya kan? Itu kan warna gitu yang menunjukkan bukan hanya keragaman tapi keistimewaan bagi Indonesia sendiri. Wa alwanikum, dan kulit kalian, kulit kita beda-beda. Ya kan? Ada yang coklat, ada yang putih, ya kan? Sesuai dengan keadaan cuaca iklimnya masing-masing untuk menyesuaikan dengan iklim, bukan karena ras. Jadi konsepsi dasar yang pertama, kita tidak bisa mengatakan bahwa keseragaman itu mesti sama semua, tidak. Justru keindahan itu lahir dari sebuah perbedaan. Pelangi itu kan nggak akan kelihatan indah kalau satu warna. Tapi kan banyak warna gitu kan? Betul. Banyak warna. Nah, kembali ke statement tadi, dengan kita ingin menggali lebih jauh tentang bagaimana sih sisi persoalan dari konsepsi semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya berbeda-beda gitu kan? Dan di situ kita membangun rasa toleransi. Sebetulnya ini kan isu lama gitu. Betul. Isu lama bahkan dari sejak abad ke-16, kemudian dikonsepsikan abad ke-18, dikembangkan kembali di awal abad 20. Ya, dan sebelum kita masuk ke sejarahnya itu, saya ingin sedikit kita bedah dulu ya dasar kelemahan dan kesalahan dari cara berpikirnya. Jadi begini, kalau orang mengatakan, udah, Anda jangan meyakini bahwa apa yang Anda anut itu paling benar. Tapi Anda harus keluar dari ranah pemikiran itu, ranah keyakinan mutlak itu. Anda harus menghormati yang lain dengan cara meyakini yang lain juga benar. Ya kan? Baru di sini disebut dengan toleran. Ini sesungguhnya menunjukkan bahwa cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang intoleran. Jadi bukan membangun sebuah toleransi, tapi menghadirkan cara berpikir yang intoleran. Ya kenapa? Karena Anda berusaha menepikan semua keyakinan orang lain, dan saat yang bersamaan Anda sebetulnya tidak sedang toleran kepada orang lain yang punya keyakinan. Jadi dia sedang tidak toleran kepada orang lain, meminta orang lain keluar dari keyakinan mereka untuk masuk kepada keyakinan dia. Jadi dia membawa paham tersendiri yang justru dalam saat yang bersamaan dia meyakini bahwa paham dia itu yang paling benar, yang lain salah. Bisa dipahami nggak konsepsinya? Iya. Ya? Anda meyakini sebagai Muslim, saya sebagai Muslim Islam agama yang benar, ya kan? Kemudian penganut agama lain meyakini bahwa agama dia benar. Datang satu paham, ya, yang trennya disebut dengan pluralisme agama, kan? Mengatakan paham itu salah. Ya, cara berpikir Anda salah. Yang benar itu Anda harus keluar dari keyakinan mutlak Anda. Anda harus mengatakan bukan hanya Anda yang benar, yang lain pun semua benar. Jadi ini paham baru dia. Jadi dipaksa orang keluar dari pemahamannya untuk mengikuti pahamnya dia. Dan saat yang bersamaan dia menyalahkan yang lain. Nah, itu kan intoleran namanya. Iya. Artinya dia nggak menghormati paham lain. Dia datang dengan paham baru. Dia memaksa orang keluar dari pemahamannya. Lantas dia mengatakan itulah cara yang paling toleran. Jadi sebetulnya secara konsepsi pun bermasalah. Idenya bermasalah. Karena apa? Karena sesungguhnya toleransi itu tidak harus dimaknai dengan keseragaman, kesamaan, kemerataan segala pemahaman atau berbagai hal. Toleransi itu ketika kita mampu menghormati orang lain tanpa mengganggu, tanpa merusak, kan? Hal-hal yang memang sedang dikerjakan atau bahkan diyakini oleh orang lain. Yang kita lakukan adalah meyakini sepenuhnya dalam konteks keimanan apa yang kita peluk, apa yang kita anut dalam konsepsi agama. Misal saya sebagai Muslim, saya meyakini Islam yang paling benar, kan? Untuk itulah saya memeluk Islam, saya beribadah sesuai tata aturan Islam. Dan memang seperti ini konsepsi agama.
Ya di Kristen misalnya penganut Kristen meyakini Kristen yang benar. Di Hindu penganutnya meyakini Hindu yang benar. Demikian di Buddha, di Konghucu dan selain mereka. Ini kan? Jadi ini standar dalam dunia keyakinan itu. Bukan hanya, mohon maaf, bukan hanya agama. Anda punya istri, saya punya istri. Anda meyakini istri Anda itu yang paling cocok, yang paling cantik, yang paling sesuai. Ini kan? Meskipun suami yang lain meyakini bahwa istri mereka yang paling ideal. Kan kita nggak bisa katakan, ini dalam rangka toleransi kerumah tanggaan, semua istri sama. Kan menuju pada peran yang sama, kan nggak bisa begitu. Iya kan? Iya. Nah, jadi ciri khas bentuk toleransi itu ketika saya memeluk Islam, ya, maka saya pun menghormati keyakinan orang lain. Dalam bahasa Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Nah, kami meyakini apa yang kami peluk dan Anda meyakini apa yang Anda peluk. La ikraha fiddin, nggak usah memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan tertentu. Ya kan? Nah, tapi kalau mereka bertanya, kita menjelaskan. Kita menampilkan keindahan Islam itu yang disebut dengan dakwah. Islam di pekerjaan, Islam di rumah tangga, dalam bertutur, bersikap, berperilaku. Kalau mereka tanya, kita jelaskan. Nah, itu konsepsinya jelas di dalam Islam. Ya, kita sebagai penganut Muslim ya. Jadi sebetulnya kita nggak punya masalah dengan toleransi. Ya, nggak punya persoalan. Jadi kalau saya seringkali berkata, ada orang yang mengajarkan tentang toleransi kepada Islam, itu terlalu tertinggal gitu. Karena orang Islam itu harusnya khatam tentang toleransi. Jadi kalau ada orang yang intoleran misalnya, ya sampai bertindak kasar atau melakukan kekerasan atau bahkan di luar batas kewajaran, ya. Kata Islam jangan merusak tanaman saja, jangan rusak, ya kan? Apalagi menghancurkan rumah ibadah, ya membom rumah ibadah, merusak dan sebagainya. Itu sudah ada nasnya, dilarang. Jadi apa yang dikerjakan itu bukan dalam konsep pemikiran agama, bukan. Itu penyimpangan dari agama. Yang jadi persoalan itu orang sering mengaitkan itu tuntunan dalam Islam, ya kan? Ini adalah semacam pemikiran dalam keagamaan, bukan pemikiran keagamaan, itu penyimpangan. Ya, dari konsepsi beragama. Jadi hal yang menyimpang yang harus diluruskan. Kan saya sering katakan, kalau pecinya itu bermasalah, jangan dipotong kepalanya. Tapi cari peci yang sesuai dengan ukuran kepala. Iya. Jelas ya? Iya. Nah, jadi ini secara ide dasar atau konsepsi pluralisme agama menyatakan bahwa semua agama itu sama, kan? Serupa, Tuhannya satu dan sebagainya. Saya kira ini sesuatu yang tidak tepat. Ya, pernyataan yang tidak benar, selain juga bermasalah secara ide dasar, juga dalam konteks kebangsaan sebetulnya bertentangan dengan undang-undang dasar kita. Ya, di undang-undang dasar kita kan kalau masih ingat di pasal 29 ayat yang kedua, ya kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Jadi hak untuk beragama itu hak yang paling asasi, paling dasar yang dijamin kemerdekaannya oleh negara. Ya, jadi negara itu memberikan perlindungan kepada seseorang itu untuk memeluk agamanya, mendapatkan agamanya secara merdeka. Nggak boleh ada orang ganggu gitu kan. Nah, yang paling menarik itu kalimatnya jelas sekali, masing-masing. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Artinya negara pun mengakui ada keyakinan-keyakinan yang berbeda yang dipilih oleh setiap penduduk berdasar keyakinan masing-masing. Dan negara meyakini menurut si fulan nih penduduk negara itu ini agama yang benar A. Ya? Yang lainnya memeluk B, yang lain memeluk C. Jadi seseorang memeluk agama itu karena meyakini konsep keberagamaan yang dia peluk itu benar. Nah, kalau dia mengatakan semuanya benar sama semua, itu jadi gado-gado nanti. Jadi tidak relevan juga gitu pasal 29 ayat 2 ini. Jadi di sini memberikan jaminan dan pengertian bahwa ini loh, negara menghargai konsep keyakinan setiap pemeluk agama yang meyakini bahwa ini agama ini yang benar menurut pemeluknya. Dan dijamin oleh negara keyakinannya itu. Bahkan dijamin bagaimana dia beribadah menurut kepercayaannya itu. Nah, jadi di sini sebetulnya paham-paham semacam pluralisme, kan? Dalam saat yang bersamaan ketika negara mengakui ini konsepsi beragama seperti ini, ya dengan keyakinan setiap pemeluknya datang satu keyakinan mengatakan nggak bisa begitu, semua sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Ini sebetulnya secara konsepsi kalau kita gali lebih dalam itu bertentangan dengan undang-undang. Apalagi paham sekularisme.
yang memisahkan agama dengan negara. Ya, jadi di Indonesia itu perkawinan antara nasionalisme ya dengan satu spirit keagamaan itu menyatu, ya nggak bisa dipisahkan. Bahkan saya sering katakan Indonesia itu bukan negara agama, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara itu spiritnya bersumber dari dasar keagamaan. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1. Ya kan? Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu Mas Klik dari segi konsepsi. Jadi kalau ada statement tertentu misalnya yang mengatakan seperti tadi, nah sebetulnya statement itu bermasalah. Statement itu bermasalah. Jadi kalau yang seperti itu ya, kalau udah tahu kita yang demikian bermasalah, jangan terlalu serius juga. Jangan terlalu serius dalam arti ya anggap saja mungkin belum mengetahui gitu ya, belum sampai kepada tipikal pemahaman demikian. Cuma kadang-kadang memang mengganggu, Ustaz. Jadi ada narasi-narasi bahwa kita Muslim umpamanya, kita Muslim seandainya kita berusaha untuk kafah, untuk belajar agama kita lebih jauh, itu akan menjadi intoleran. Jadi lebih kaku dengan perbedaan. Apakah harus begitu, Ustaz? Seperti Ustaz tadi singgung, itu sebagai penyimpangan agama sebetulnya, penyimpangan ajaran, pikiran. Bukan agama ya, itu betul. Penyimpangan cara berpikir. Betul. Saya kira tidak begitu juga ya. Jadi kita harus bersikap ya proporsional saja. Kalau kita sudah tahu ini salah, ya sudah, tinggalkan. Jangan banyak diviralkan. Terus berikan pemahaman yang benar sebagai solusi. Ya, untuk apa juga diramaikan. Cukup berikan pemahaman yang benar bahwa pendapat Anda ini keliru, kan? Dasarnya begini. Selesai kan? Boleh jadi orang memberikan statement itu, boleh jadi karena kurang informasi, kurang pengetahuan, cuma dapat informasi dari titik A, merasa sepertinya ini benar cara berpikirnya, padahal dibangun dari premis atau cara berpikir yang keliru. Betul. Jadi kita datang dengan pembanding. Jadi kan kalau ilmiah kita jawab dengan ilmiah lagi. Betul. Orang datang dengan pemikiran, masa ada orang menjawabnya dengan senjata, dengan pedang, dengan batu, dengan lemparan, kan tidak demikian. Orang datang dengan pernyataan, dijawab dengan pernyataan lagi. Orang datang dengan statement, dijawab dengan statement lagi. Orang datang dengan pemikiran, dijawab dengan pemikiran lagi. Dan di situ akan diuji. Itulah indahnya berislam. Ya. Jadi kalau di Al-Quran itu begini, kalau sudah jelas kita mendapati sesuatu yang menyimpang, tidak jelas, dan setelah dijelaskan masih bertahan dengan itu, tinggalkan. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa misalnya ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Jelas. Ya innallaha jami'al munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'an. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an. Ya? Apabila Anda mendengar, mengetahui, ya, atau ada berita-berita yang menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat Allah, ya, baik itu yang sifatnya jelas, spesifik dalam konteks keimanan, atau bahkan hukum kauniyah, universal yang berlaku dalam konteks kehidupan dunia ini, ya, dalam konteks kehidupan misalnya ada yang mengatakan mencuri itu boleh, berzina itu boleh, gitu kan? Nah, ini kan bukan hanya bertentangan dengan nilai agama, ya, hukum kehidupan pun secara universal akan menolak itu, kan? Nolak kan? Nah, maka apa yang terjadi? Jangankan itu, orang yang mengolok-olok saja kata Al-Quran, ya, wa yustahza'u biha, engkau diolok-olok, kan? Dengan pakaianmu, penampilanmu misalnya, atau dengan perubahan sikapmu menjadi lebih baik, nah, maka yang seperti itu abaikan saja, tinggalkan, jangan sertai. Ya innakum idzam mithluhum. Kalau kita fasilitasi, berikan ruangnya, apalagi dibahas, stadium general diseminarkan dan sebagainya, nanti lama-lama malah ada pengikutnya pada ikut salah gitu. Ya indah kan? Islam tidak katakan celak dia, ejek dia, bully dia, tidak. Tapi cukup tinggalkan sampai dia merasa bahwa apa yang dia katakan keliru. Dengan perasaan itulah dia kembali kepada jalan yang benar. Saya tanya, ini pemikiran kalau hadir yang seperti ini, kalau Quran kan bukan pemikiran, ini firman Allah, gitu kan? Kalau Anda mendapatkan pemikiran manusia saja yang seperti ini, kira-kira bagus tidak? Iya. Nggak mungkin orang belajar agama malah lebih kaku atau malah lebih jelek dari. Nah, ini saya katakan, kalau manusia saja mengatakan demikian, kita sedemikian rupa mengakuinya, bahkan mengagungkan konsepnya. Nah, ini datangnya dari Allah. Pencipta kita semua.
Al-Quran firman Allah, Al-Quran menerangkan sesuatu yang sangat indah sebagai pedoman kehidupan, maka sudah seharusnya wajib bagi kita itu ya bukan sekedar mengakui kemu'ajizatan, keistimewaan Al-Quran, tapi mengamalkan apa yang diperintahkan kepada kita.